Saya kasih data yang nih, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Bang belajar Dan di mute mereka bang, itu mengikut doubling bang belajar. Ya ya siap. Dan aku memberi nih yang saya mau boldkan ini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, percakapan Yohanes 10 ini antara Yesus dengan orang Yahudi penganut Yudaisme. Jadi orang-orang yang berbicara kepada Yesus ini yang memang paham Tanak. Lalu apa kata mereka merespon perkataan Yesus? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan. Bang Gladiator, izin bang, Jangan izin. dipotong dulu bang. Nggak bisa bang, saya yang punya komal. Anda keluar kemana-mana. Saya mute, saya tutup kamera Anda ya. Saya moderator di sini bang. Ketahuan lagi Ya dia. bang, sebentar bang ya. Silakan. Poinnya apa bang? Yang Anda jelaskan poinnya apa? Dari tema yang kita bahas tadi, ini saya langsung cut ya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita diskusikan, saya langsung cut. Pertama, Ustadz Alif tadi menjelaskan bahwa yang masuk surga itu melakukan kehendak Bapa, mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu poin pertama. Di mana Itu kehendak salah. Bapa di surga? Tidak relevan. Teman-teman Di Matius Kristen. 7:21 bukan utusan. Gimana? Sabar bang. Nah, Tenang dulu. kan? Tenang. Standar ganda lagi. Anda mau pakai Ibrani silakan. Saya juga. Sabar. Mau yang mana? Sabar bang. Bang Gelardia sabar, tenang bang. Burung merpatinya ditahan dulu. Coba fokus pada kehendak Bapak di sorga. Apa kehendak Sayang Bapak Pak, sebenarnya? banyak yang ngeliatin, takut kalian kelihatan juga ya. Ya silakan tunjukkan kehendak Bapak di sorga. Atau gini aja deh, kutanya langsung, kehendak Bapak di sorga menuhankan Yesus anak Udah Bunda Maria. besar deh, udah perbesar saya. Makanya nih, ini kemana-mana kok caranya disebut gini. Pak, perbesar Enggak, saya. poinnya, Bang. Poinnya, Dipotong, Bang. Pak. Ini Poinnya. jawaban atas pertanyaan yang Bapak matiin itu ada di ayat yang ini. Saya nggak kemana-mana, masih Yohanes 10. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Kalau kita berbicara kehendak yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Apa siapa? Ini loh, ini jawaban kalian loh. Ditanya berarti kehendak Bapak ya ini sangat clear. Makanya di sini orang yang sangat paham terhadap Tanak atau Taurat, Zabur, Ketuvim, Neviim langsung sadar Yesus ini menyamakan dirinya dengan Elohim. Makanya dibilang bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau baca nih, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Makanya saya nggak lari dari tema. Matius 7:21-23, Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan. Makanya saya kasih standing point saya, bukan setiap orang berarti sebagai Bang Gladiator coba. dan Matius ini berbicara dari bukan tentang 25-nya dong. utusan tapi Tuhan. Dari 25-nya Jadi dong dibaca bang. yang mana? Kalau baca dalil itu jangan dipotong-potong, jangan dicomot-comot. Dari 25-nya mana? baca. Matius 10:25 dibaca. Kenapa Yesus itu mengatakan dia dengan Ini Yohanes Bapa Pak, satu? ini Yohanes 10 Pak. Yang Anda baca Matius tadi satu, Matius Pak. Yohanes 10 nomor 25 coba dibaca. Kenapa Yesus satu dengan Bapa? Tuh jawabannya. Gampang kali lo dalam Bible itu ada Dia nggak bilang dia Ini satu teman-teman dengan Kristen Bapak. cuman- Dia cuman gini, comot-comot gini. aja. Makanya gimana sih? Gini, saya nggak, ini lagi bukan membahas tentang pekerjaan. Makanya gini, kalau Anda bilang tentang pekerjaan, gini, ini sangat bagus nih, kebetulan pas banget pertanyaannya. Kalau Pak Fandi berargumen bahwa itu tentang pekerjaan, langsung nih di boldline. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Itu udah kejawab pertanyaan kamu, bro. Iya, itu orang Yahudinya yang bantah. Itu Yahudi yang bantah, bukan Kristen. Menyamakan dirimu dengan Allah. Yang bantah siapa? Orang mana yang bantah tuh? Pak, ini makanya nih percakapan mereka tuh lebih Iya, paham Tanak yang membantah daripada di situ kalian, siapa? Pak. Yang mempelajari Tanak, Taurat. Yang membantah siapa? Orang Yahudi kan, bukan Yesus kan? Mereka ini lebih paham, Pak, daripada Iya. kalian. Oke, baik. Oh, saya izin masuk dengan dia seperti ini ya. Silakan. Dia soalnya Saya tadi belum selesai katanya, berargumen udah dipotong loh. Gila. Keren juga. berapa lama lagi Bang Anda bicara kalau gitu? Saya ingin tahu.
Ya, Berapa lama tadi lagi? argumen udah 5 menit lebih. Saya belum 1 Buset. menit udah Oh, dipotong. belum 1 menit. Alamak. Saya udah ambil minum ke dispenser bolak-balik ngambil Oke, teh. Belum baik. 1 menit. Poinnya tadi izin Bang Gladiator, izin poinnya bahwa kehendak Bapa di sorga itu menuhankan Yesus. Kali ada ayatnya di Ya mana kehendak Bapa ya pekerjaan Yesus di bumi ini, karena setiap pekerjaan Oke. Yesus berasal dari Bapa. Anak tuh Baik. tidak dapat atau pekerjaan orang lain kalau dia nggak lihat sendiri. Ya Yohanes Baik, 1. baik. Oke, silakan Ustadz Alif ditanggapin. Gimana kalian interupsi saya terus? Poin-poin saya belum Belum jelas. selesai ya? Belum selesai ya? Pekerjaan Bapak tadi, yang mana tadi dalilnya? Oke, gini host, caranya kalau dia merasa belum selesai, kasih 1 menit tidak kita ganggu, biar ketemu poinnya. Kalau tidak ada poin, Oke. berarti Anda memang tidak punya niat untuk Ya, menyampaikan poin pesan. saya yang begini. jelas. Poin Mantap, saya silakan, gini, silakan. paling gampang begini. Poin saya langsung ke Yohanes 17. Nggak mungkin seorang hamba saja bisa ngomong segala milik Tuhan milik saya dan milik saya milik Tuhan. Dia udah syirik kalau memang dia cuma seorang hamba. Makanya di Yohanes 10 dibilang dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya kalau Anda pergi ke Matius, ini berbicara tentang Tuhan, bukan Mesias. Kalau yang 15 sampai 20-nya berbicara tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu loh, yang secara literal, bukan Mesias. Gimana dasar argumentasi kalian? Ini saya sudah selesai. Yang penting yang lain sadar lah. Saya nggak butuh kalian sadar. Udah. Lanjut. Oke, baik. Oke, baik. Izin saya tengahi dulu karena tadi kita cari kehendak Bapa. Ustadz Alif tadi sudah menunjukkan kehendak Bapa di sorga itu Yohanes 17:3. Tapi Bang Gladiator masih ada PR untuk menunjukkan apa kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus. Apakah ada? Nanti Bang Gladiator ditunjukin. Silakan Ustadz Alif. Oke, begini ya. Coba kita jangan fitnah Yesus lah ya. Bang Hajar Jahanam, HJ, saya nggak tahu kepanjangannya apa. Ini, di situ kan kata Yesus, dia berkata begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagi-lagi menegaskan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah, makanya kata Yesus, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, orang itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal, alias masuk surga. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Muridnya semua sudah menerima pengajaran dari Yesus, dan muridnya semua percaya bahwa Yesus itu utusan Bapa. Itu poinnya. Siapa Bapa itu? Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Tadi sudah dijelaskan oleh Yesus. Dan mengenal Yesus itu sebagai utusannya. Nah, kan sudah jelas. Coba kita lihat ya. Ini kan lagi poinnya Yesus dengan muridnya. Coba, mari kita lihat di 9. Nih. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Berarti poinnya mereka. Siapa? Murid-muridnya. Tetapi untuk tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab nih mana tadi, mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu. Ini merujuk kepada Lanjutin Pak. Yang 10 belum selesai Pak. Oh iya, boleh, Yang 10 boleh. belum selesai. Nah, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini merujuk kepada murid-murid Yesus. Merujuk kepada murid-murid Yesus. Ku dan mu ke siapa? Kepada Elohim, kepada Bapa. Ya udah gini, Pak Alif. Loh, Pak Alif enggak, bisa ngomong enggak, segala sebentar, Jangan dulu dipotong dong, biar diselesaikan. Ini kan Gimana jelas. tadi kalian motong saya? Nggak boleh. Boleh. Sabar dulu, Bang. Terus Sabar nggak boleh. dulu. Di Iya, sini deh, sudah nggak apa-apa. sangat jelas. Yesus ketika mengatakan milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, merujuk kepada murid-murid Yesus. Murid Bang Yesus belajar setuju nggak itu? Itu merujuk kepada murid-murid Yesus. Milik-milik itu, Bang. Bang belajar. Selagi menyimak saya belum setuju, masih menyimak. Silakan. Oke, kenapa saya katakan ini merujuk kepada murid Yesus? Pertama, Yesus berdoa untuk muridnya. Bahkan dia katakan nih, dia katakan apa?
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, yaitu murid-muridnya. Kan gitu, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Yang diberikan kepada Yesus, yaitu murid-muridnya, itu milik Yesus adalah milik Bapa. Dan milik Bapa adalah milik Yesus. Itu sudah jelas kok ayatnya. Makanya dia katakan di sini. Kenapa Yesus mendoakan murid-muridnya? Karena Yesus sudah menyampaikan semua pengajarannya kepada murid-muridnya. 17 itu kepada muridnya saja. Lah, dia katakan bukan untuk dunia, bahkan dia katakan, tapi untuk murid-muridnya. Itu dia yang negasin. Berarti hanya untuk murid-muridnya. Ya iya kok. Di situ. Nggak apa-apa, saya catat dulu aja. Coba, dia katakan nih, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa. Berarti mereka di sini siapa, Bang? Abang jawab. Iya, silakan dulu. Kalau nanti saya suruh ini, Pak. Silakan dulu. Daripada ngomong silakan dulu, mendingan Abang jawab. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Berarti nggak semuanya, cuman murid-muridnya. Kenapa demikian? Divalidasi oleh perikop. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Lah murid-muridnya. Coba Bapak bacain ayat yang ke-20. Coba baca yang ke-20. Astagfirullahaladzim, Masih 20. 17, baca yang ke-20. Baca yang ke-20. Masih 17. Yang kedua, ayat yang ke-20. Sebelum Anda nyuruh saya, Anda tadi setuju? Enggak, baca aja dulu. Anda mau Jangan jawaban nyuruh saya kan? dong. Baca Jangan aja. nyuruh saya kalau yang saya sampaikan Anda nggak setuju. Kecuali, oh ya setuju itu untuk muridnya. Dia berdoa juga untuk muridnya. Anda setuju, baru kita maju. Itu Tinggal cara dibaca diskusi yang aja, baik. tinggal dibaca aja, Bang. Tinggal dibaca Ya aja, kalau, Bang. Bang, aja, Bang. tinggal setuju aja kenapa? Tinggal dibaca aja. Tinggal setuju Oke, saya aja jawab kenapa? deh. Enggak. Bukan setuju. Sebelum setuju. Anda nyuruh saya, boleh Ini, nggak Anda biar saya menyepakati jawab. dulu? Iya, iya, Atau biar Anda saya masih jawab, biar membantah saya- di sini? Iya, biar saya jawab ini, biar saya jawab. Bukan saya. Bukan, di sini itu, Bang. Bukan. Dengerin dulu. Bukan tentang tidak setuju atau tidak Loh. setuju, tetapi Loh, kurang Yesus di sini nih. bahasanya. Yesus dia berkata, Bapak baca yang ke-20. Jangan ribet banget, baca ayat yang ke-20. Sebelum ke-20 kan ada ayat 9-10. Yesus berkata, dia mendoakan hanya untuk muridnya, bukan untuk dunia, tapi dia berkata untuk muridnya. Berdoa. Nggak ada hanya di situ. Di situ nggak ada kata hanya. Astagfirullahaladzim. Nih dia katakan ya, nih. Aku berdoa untuk mereka. Mereka di sini siapa? Mereka itu siapa? Saya tanya. Murid-muridnya. Nah, hanya murid-muridnya saja. Nah, buktinya di 8-nya. Sebab segala Bukan firman berapa? Ke-20 silakan. Nah, kenapa takut banget sih baca yang ke-20? Kenapa Anda takut banget menyepakati? Takut banget ya? Setakut itu baca ayat 20. Coba baca ayat 20. Saya kick aja, saya yang ngekick, teman-teman saya yang ngekick, capek saya. Nggak apa-apa, dibilang Debat saya aja, Dik. apapun terserah. Ya, harusnya biarin aja dibaca tuh, Bang. Pusing banget. Ya karena Anda oten kan, kenapa dia juga nggak setuju? Doa Yesus untuk muridnya kenapa nggak setuju? Kenapa nggak disetujui, tiba-tiba nyuruh saya pindah-pindah ayat? Capek juga, emangnya nggak capek? Saya juga heran dari mengenai nabi palsu kok jadi ke ayat yang nggak Ya itu dia, perlu kenapa gitu. dia paksakan ke situ terus gitu loh. Izin belajar ini kan yang dibahas tadi kehendak Bapa di sorga. Ustadz Alif sudah menunjukkan kehendak Bapa di sorga itu poin attack-nya adalah mengakui Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan Tuhan. Itu ada dalilnya Yohanes 17:3 sampai ke bawah. Ya kalau yang itu saya sudah sering ngobrol sama Bang Anda Kolok. setuju nggak? Sama Kehendak Bapa di sorga itu, Anda setuju nggak kehendak Bapa di sorga itu mentuhankan satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapa? Setuju nggak? Yesus yang ngomong bukan kami. Kalau misalkan ada data mengatakan kehendak Bapa di sorga itu menuhankan Yesus, silakan ditunjuk. Dari tadi penggelar itu nggak tunjuk. Mana datanya menuhankan Yesus kehendak Bapa di sorga? Kan nggak ada. Sampai kiamat pun nggak ada. Saya salam dulu ya. Saya salam Ya. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana gladiator tadi? Coba nggak apa-apa. Kita sabar dulu, teman-teman. Mana coba? Udah minta naik belum? Coba gini loh. Ini kan. Gini Bang gladiator. Halo, monitor. Ya silakan dulu. Gini loh Bang, jangan kayak gitu kalau diskusi. Kalau diskusi gini, gitu loh.
Gitu kalau diskusi. Jadi kok aneh pada ribut begitu sih. Iya dong. Ustadz Alif ngomong, bertanya berkali-kali setuju atau tidak. Ya kan? Ini pertanyaan mudah. Dibalik. Lah kenapa baca aja kenapa nggak mau dibalik sama Ustadz Alif? Loh, lah setuju aja kenapa nggak mau? Ayo. Ayo. Ayo, Iya, mau kemana? Kok terang-terangan membantah Bible ya? Apa yang disampaikan? Iya. Orang, Bantah. orang udah ditanya sama Ustadz Alif, setuju nggak? Ini pertanyaan simple. A, setuju, B, tidak. Kalau tidak silahkan, kalau setuju nanti kita lanjut. Kan gitu. Betul nggak? Kenapa jadi susah? Kenapa dibalik? Lah, coba dibaca itu, tinggal baca aja nggak mau. Dia dibalik sama Ustadz Alif. Lah, tinggal setuju aja nggak mau. Ayo. Mau kemana? Ayo, mau lagi? Mau naik lagi? Nih, saya naikin lagi, nggak apa-apa. Saya naikin lagi, nih, saya naikin lagi. Ayo, mau diskusi baik-baik nggak? Diskusi baik-baik nggak? Gimana tadi? Mau diskusi baik-baik nggak? Cuh, gitu loh. Tadi kan gimana? Gitu caranya, ya. Ini Ustadz kami gitu loh. Kami sangat hormat kepada Ustadz Alif, gitu loh. Kok malah ditanya apa, jawab apa? Saya dari tadi sengaja nggak minta naik Bang Fandi. Tahu nggak kenapa? Bang Fandi hafal kan? Yoi. Hafal Bang Fandi nih. Saya nggak minta naik tuh Bang Fandi hafal kok sama saya. Tenang aja. Saya sangat menghargai. Oh iya, di sini memang konsepnya di bab Bang Fandi begini, Ustadz Alif versus everyone mungkin dari kekristenan. Saya hargai itu. Saya nggak minta naik teman-teman. Nggak minta naik. Makanya saya diem dari tadi kan. Nggak minta naik dari tadi saya di bawah. Cuman saya diem gitu kan. Ketika Ustadz Alif nggak dihargai, saya naik lah. Nah, kena ludah kan, mampus. Nah, lanjut. Mohon maaf ya, saya jadi emosi nih. Lanjut Ustadz Alif, Bang Fandi, mohon maaf ya. Kalau saya diturunkan nggak apa-apa. Saya diturunkan. Ya, aku izin dulu. Lanjut aja, saya di sini masuk duhur. Apaan aman? Oke, jadi tadi poinnya saya sebagai sebagai moderator ya, sebagai host. Jawaban Ustadz Alif sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible bahwa kehendak Bapa di sorga itu maunya dikenal sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus dikenal sebagai bukan Tuhan, yaitu utusan Tuhan. Ini data. Ini Yesus yang ngomong, bukan kami yang ngomong. Nah, silakan teman-teman Kristen yang punya kompetensi yang bisa menjelaskan kehendak Bapa di sorga menuhankan Yesus. Kan ada dua perspektif nih. Satu perspektif mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, Nabi Tuhan, hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Satu perspektif mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, kita perspektif dari sisi Yesus mengatakan dia itu bukan Tuhan tapi utusan Tuhan sudah kami sampaikan tadi di dalam Yohanes 17:3 dan seterusnya. Silakan teman-teman Kristen kemukakan pendapat, tunjukkan data di mana kehendak Bapa di sorga menuhankan Yesus sebagai Tuhan, mentuhankan Yesus. Silakan ditunjukin. Kan sesimpel itu loh. Betul. Sangat clearly itu sangat jelas sekali gitu loh. Itu yang belum saya dapat jawabannya. Silakan Bang Belajar mungkin bisa bantu ditunjukkan. Nanti saya buka datanya di handphone saya. Silakan Bang. Enggak, diskusinya sudah tidak kondusif. Nanti besok lagi kita ketemu lagi. Ya berarti belum ada jawaban ya dari teman-teman Kristen ya. Belum ada jawaban. Tidak ada kehendak Bapa di sorga mentuhankan Yesus. Makanya yang diusir oleh Yesus di Matius 7:23 adalah teman-teman Kristen sendiri. Iya. Betul itu. Kalau saya dari tadi ngelihat kondusif gitu kan, Ustadz Alif sama teman-teman yang lain kok kondusif, saya nggak akan minta naik teman-teman. Bang Fandi hafal saya, tenang aja. Saya di bawah itu bukan berarti saya nggak mau minta naik. Saya mau minta naik, cuman saya lihat-lihat situasi gitu loh. Saya nggak mungkin minta naik pada saat Ustadz Alif berdiskusi. Mungkin oh ini konsepnya begini, mungkin Bang Fandi oh ini konsepnya begini. Saya nggak akan ngerusoni gitu loh teman-teman. Jadi saya bukan kok tiba-tiba naik, Ardian saya ini pengacau, kok saya jadi pengacau. Jadi Bang Ardi, saya melihat begini tadi, diskusi tadi ini, satu bawa data, satu bawa doktrin, iman dan dogma. Jadi tidak akan ketemu. Akhirnya mereka mencoba mengeksergesis, Yohanes 17:3 saja dieksergesis. Itu dia Bang Fandi, padahal kan sesuatu yang eksplisit itu nggak bisa dieksegesis, nggak bisa teman-teman. Sesuatu yang eksplisit nggak bisa dieksegesis. Oh, boleh nggak Ardiansa? Oh boleh bagi orang-orang gila, betul, sepakat saya. Bagi orang-orang gila boleh itu.
Jadi katakanlah Yesus mengatakan di situ dia ngaku utusan, gitu kan. Oh, itu Tuhan itu. Gila gitu loh. Udah jelas-jelas tertulis utusan. Sebenarnya gini loh. Kalau teman-teman Oten ini mau diskusi secara jujur gitu ya kan. Jujur aja. Satu ayat aja kau udah keluar dari Kristen. Satu ayat aja. Coba. Yohanes 17:3 itu udah membuat kau keluar dari Kristen gitu loh. Kenapa? Karena bukan Tuhan. Yesus itu ternyata Yesus ngaku utusan. Terus dia mengatakan begini, "Oh, gelarnya Yesus itu bukan cuman Tuhan, apa? Hamba Tuhan." Lu hamba Tuhan dengan Tuhan berlawanan enggak? Oh iya berlawan. Oh enggak berlawanan. Kan kucluk. Hamba Tuhan dengan Tuhan itu berlawanan. Yang satu pencipta, yang satu ciptaan. Apakah sama pencipta dengan ciptaan? Ayo. Enggak, itu kan manusianya. Mulai gila gitu loh. Makanya kenapa saya bilang belajar dulu kalau mau naik ke sini gitu loh. Saya tuh bisa menahan ya teman-teman. Kalau teman-teman Oten itu muter-muter gitu, saya masih bisa menahan. Cuman kalau udah nggak menghargai Ustadz Alif itu kan, apalagi direndahkan dengan cara yang kayak tadi itu, saya ludahin kau. Tenang aja, saya ludah kudus gitu loh. Ludah kudus barusan. Kau bilang sama pendetamu, saya dapat ludah kudus dari Ardiansah. Bilang ludah kudus. Bukan hanya cuman kudus, saya ludah kudus gitu loh. Ya, ayo berani naik lagi kok. Siapa tadi namanya? Hajar. Naik lagi, saya ludahin lagi kau. Ayo. Udah, saya kembalikan ke Bang Fandi. Baik, terima kasih Bang Ardi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, kok Tuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau kita melihat diskusi-diskusi seperti ini teman-teman ya, seperti teman-teman Kristen itu memang tertempel di sanubarinya, di hatinya, bahwa Yesus itu, apapun yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab suci mereka, tetap Yesus itu harus jadi Tuhan. Walaupun Yesus berkata, Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, aku ini hanya utusan Tuhan. Enggak, kami mau kau yang jadi Tuhan. Walaupun Yesus berkata, aku nggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bang Ardi, nggak dapat aku berbuat apa-apa dari diri. Enggak, kamu yang Tuhan, enggak. Itu apa yang terjadi? Kenapa? Karena doktrin yang dari kecil sampai besar itu sudah mendarah daging di sanubari teman-teman Kristen. Melekat itu doktrin. Masih kecil, pulang sekolah, ketemu ibu, "Nak, Yesus Tuhan." "Iya, Bu." Pergi main-main, pulang main-main, ketemu bapak, "Nak, Yesus Tuhan." "Iya, Pak." Ke gereja lagi, ketemu pendeta, "Nah, Yesus Tuhan." "Iya, Pak Pendeta." Iya. Jadi melekat sampai darah dan tulang mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Apapun dalil yang disampaikan Yesus, aku ini utusan Tuhan. Tuhan itu Bapa. Bapa Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Yang harus disampaikan itu Bapa, karena Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Enggak mau. ibarat kata gini Bang Bandi. Misal ya, ini andai kata teman-teman, andai kata loh ya. Andai kata di Bible ada tertulis gini, Yesus mengatakan begini, andai kata aku bukan Tuhan, gitu kan. Dihapus sama Oten itu tulisan bukannya itu, aku Tuhan. Bukannya dihapus, pokoknya Tuhan, bukannya sih hapus gitu. Andai kata loh ya teman-teman. Andai kata Yesus mengatakan secara eksplisit, aku bukan Tuhan, percaya deh, itu pasti dihapus kata-kata bukan itu. Itu tadi Bang Ardi, yang saya lucu itu loh, lihat Yohanes 17:3 loh. Gamblang loh itu dalilnya. Di situ pengakuan Yesus bahwa dia itu bukan Tuhan, gamblang loh itu Yohanes 17:3. Kalau mau hidup yang kekal masuk surga, kau harus kenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu? Bapak. Apa tadi dibilang sama Pak siapa itu? Longor itu. Enggak, harus kau yang Tuhan di sini Yesus. Enggak bisa. Ini yang menyebabkan kita sulitnya ketemu dengan teman-teman Kristen karena mereka bawa iman, kita bawa data. Mereka bawa dogma, kita bawa data. Apa yang disampaikan Yesus itu yang kita sampaikan. Tapi semua mereka tolak. Gitu loh teman-teman. Makanya benar yang dikatakan Bang Ardi, orang-orang yang menyembah manusia itu hanya orang-orang yang tidak waras. Itu saya setuju sekali.
Karena gini teman-teman, saya mau tunjukkan satu data. Mungkin ada teman-teman Kristen yang bisa siapa tahu masih menyimak. Ini berbahaya untuk keimanan teman-teman Kristen ya. Saya tunjukin satu data. Nanti teman-teman silakan dibaca sendiri. Di dalam Roma, kitab Roma 1 nomor 23. Ntar saya buka kamera dulu. Nih ya. Jadi teman-teman, di dalam Roma 1:23, kata Roma ini, kitab Roma, mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatung-binatung berkaki 4, binatung-binatung yang menjalar, ini mereka gantikan semua Elohim ini, kemuliaan Elohim. Nah, ini yang parah nih. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Sedangkan kita tahu bahwa manusia itu fana. Kok mereka berani menggantikan kemuliaan Elohim? Makanya perikopnya, hukuman Elohim atas kefasikan dan kelaliman manusia. Mereka ini zalim. Mereka fasik. Jadi Tuhan hukum mereka karena mereka membuat Elohim itu, kemuliaan Elohim itu digantikan dengan gambaran manusia, gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu teman-teman. Mana paham mereka? Mana paham? Mereka aja dikasih Yohanes 17:3 bahasa Indonesia aja mereka nggak paham kok. Tulisan utusan aja dibaca Tuhan. Gimana coba? Malah paham mereka. Mereka nggak paham sampai situ, Bang Fandi. Yang mereka paham itu tulisan utusan dibaca Tuhan. Itu yang mereka paham. Makanya saya sering kali berdiskusi dengan teman-teman Oten gitu kan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah jadi Tuhan. Loh, mana Bang? Nah ini, bukan itu yang telah Engkau utus. Iya kan Tuhan kan? Saya baca gitu, protes mereka. Lu enggak, itu yang telah Engkau utus itu. Iya kan Tuhan kan? Iya betul. Lu kok dipateni? Urup no. Aduh, parah. Nehemia 9 nomor 30 teman-teman. Tuhan itu mengaruniakan rohnya. Roh kepada siapa? Kepada seorang nabi. Jadi ketika teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Elohim telah memberikan rohnya dengan tidak terbatas, itu mereka jadikan Tuhan. Padahal di dalam Nehemia 9 nomor 30 itu nabi yang diberikan roh. Yohanes 3:34 juga mengatakan hal yang sama, bahwa seorang yang diutus Tuhan itu, dia adalah seorang nabi dan untuk menyampaikan firman kepada manusia, menyampaikan firman Tuhan. Nah, inilah susahnya kalau kita dialog dengan doktrin dan dogma iman yang terlalu keras tanpa berdasarkan data yang tertulis. Gitu teman-teman. Silakan kalau masih ada teman-teman Kristen, kirim permintaan aja. Kalau mau belajar boleh, silakan. Pret. Udah kesurupan di bawah. Ayo coba Silakan, Pak. saja. Kan kalau kelas kalian kan seperti itu. Iya, oke. Mau diskusi baik-baik nggak? Boleh aja. Oke, baik. Saya buka data ya. Nih, saya buka data nih. Bentar. Data aja. Oh, iyalah. Gimana ada Ardiansa nggak pakai data? Coba. Berat ini berat. Iya. Kalau Nanti bukan saya data pakai berat data ini. juga dengan Enggak, saya menyesuaikan Bang Fandi. Saya menyesuaikan menyesuaikan kapasitas gitu loh. Nggak mungkin sekelas dia saya kasih original text, pingsan lah dia. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan saya kasih original text, betul nggak, bro? Betul. Lanjut. Itu loh. Dia juga menyadari kok bahwasanya dia nggak ngerti original text. Nih tak kasih ini aja nih ya. Masih ingat Bang Ayo jadi pintar sampai marah gara-gara Bang Ardi. Iya. Bentar ya, aku buka data dulu. Nah, ini aku ambil. Oke, di sini. Oke. Nih, ini bahasa Indonesia nih. Coba teman-teman nilai sendiri ya. Ini bahasa Indonesia loh. Silakan. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita konfirmasi dulu, ini bahasa Indonesia betul nggak? Laskar Kristus. Kebetulan namanya Kristus kan. Bahasa Indonesia nggak ini?
Putus-putus bang. Loh, emang putus-putus Bang Bandi saya? Dia jaringan dia yang putus-putus, Bang Laskar yang putus-putus. Jaringan lu, bukan jaringan gue. Bosnya aku ternyata. Ya, yang Kristen yang lain kalau mau naik silakan kirim permintaan aja ya, teman-teman Kristen yang lain. Yang Kristen tapi yang Muslim standby dulu karena narasumber di atas kita sudah hebat-hebat nih. Yang Muslim standby di bawah. Bang Sabanhan, sebelum dilanjut, Bang Sabanhan, iya. kita mungkin naikkan dulu ya, Bang Ardi ya. Sembari menunggu. Boleh. Boleh. Sabar dulu. Bang Saban sama Andriani ini Kristen atau Muslim? Langsung dijawab. Oke, Bang Andriani Kristen atau Muslim? Baik, silakan Bang Ardi. Ini yang naik Kristen dulu ya. Lanjut Bang Ardi. Ya, Kristen dulu ya. Pelan-pelan Oke, aja ya saya Bang Ardi. putus-putus nggak ini? Saya putus-putus nggak suara saya? Aman suaranya. Si Laskar dengar nggak suara saya? Enggak. Hah? Dengar. Dengar ya? Iya, dengar. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Dengar lah. Lukas 2 nomor 11. Iya. Lukas 2 nomor 11. Kayaknya jaringan lu yang lelet, Bro. Jadi masuknya delay gitu loh. Coba ya. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bahasa Indonesia, betul atau salah? Masa Ibrani sih? Simpel lu pertanyaannya, betul atau salah lu padahal? Ya betul lah. Betul bahasa atau Indonesia salah? lah. Oke, baik. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini yang lahir Tuhan atau yang diurapi Tuhan? Saya tanya. Yang diurapi itu yang betul. Gimana? Yang diurapi yang betul itu. Berarti bukan Tuhan yang lahir. Ya bisa Ayo. jadi kemungkinan. Kan? Yang kayak gini loh. Yang kayak gini mau saya kasih original text, kritik teks, mencret lah. Ini bahasa Indonesia jadi nggak ngerti loh. Coba saya tanya simple nih. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang lahir, yang diurapi Tuhan atau Tuhan? Yang diurapi lah. Nah, berarti bukan Tuhan yang lahir, sepakat? Yang diurapi situ siapa dulu ayo? Loh, Yesus, Karena siapa bukan? manusia. Ya. Ayo, mau apa? Ayo. Atau mau mengatakan yang lahir Itu Tuhan? kan sifat manusianya. Oke, sekarang saya tanya, berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Saya tidak mengatakan Tuhan loh. Oh, berarti bukan Tuhan yang lahir. Bukan, Ayo. manusia lah. Nah, manusia yang lahir, betul? Betul. Berarti bukan Tuhan. Kita sepakat dulu, yang lahir bukan Tuhan. Sepakat? Ya jelas lah. Sepakat? Sepakat lah. Oke, baik, sepakat ya. Bang Fadi tolong dicatat. Tolong dicatat teman-teman, yang lahir bukan Tuhan. Tolong diketik di bawah. Yang lahir bukan Tuhan. Yang lahir bukan Tuhan. Pertanyaan saya selanjutnya. Sebelum saya bertanya, saya sapa dulu ada Bunda Nora. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah salam. Bang Ardi nggak dengar. Saya baru dengar. Mohon maaf. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah yang lahir dengan yang mati ini oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Jawab. Kalau saya sih ya jelas sama. Sama. Dicatat Bang Fandi, tolong dicatat. Tolong dicatat, ini tangan saya gemetar ini. Tangan saya gemetar ini. Tolong dicatat. Oke, oknum yang sama. Oke. Ketika yang ya. Saya balik kamera. Ketika yang lahir adalah oknum yang sama, yang lahir tadi bukan Tuhan. Sepakat? Anda tadi mengatakan begitu. Sepakat. Berarti yang mati juga bukan Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat, karena dia manusia. Sepakat. Baik. Baik. Pertanyaan saya. Dan Tuhan. Oke, baik. Pertanyaan saya. Untuk apa? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Saya ulang pertanyaan saya. Untuk apa yang bukan Tuhan ini
Saya ulang lagi. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Jawab. Tidak tahu Bang Patrick. Macet. Macet. Bingung. Bahasa Indonesia nih, Bro. Belum bahasa Yunani loh. Mumpung masih ada kesempatan kabur. Untuk apa? Gimana? Ya, untuk apa yang Anda bukan berkata Tuhan ini untuk apa? mati di tiang kayu salib? Untuk apa? Ya, untuk apa? Di Alkitab jelas yang disalib, ya, yang disalib, ya, itu untuk menyelamatkan manusia yang percaya akan Dia. Menyelamatkan dari dosa maksudnya? Betul. Menebus dosa maksudmu? Maksudmu menebus dosa? Yo. Nggih, nggih. Nggih. Betul. Maksud, iya, berarti maksud Anda menebus dosa, betul? Iya, Gusti. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan maksudnya? Iya, karena Dia bersifat manusia. Ya, berarti kesimpulannya dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Iya. Betul nggak? Bukan Tuhan ini punya nama nggak? Tuh. Bukan Tuhan ini punya nama nggak? Bukan, pertanyaan saya, bukan Tuhan, yang bukan Tuhan ini loh, oknum bukan Tuhan ini punya nama nggak? Punya. Siapa namanya? Takut dia. Siapa namanya? Oknum yang bukan Tuhan ini loh, punya nama kah? Punya. Siapa namanya? Namanya Yesus. Oh, berarti bukan Tuhan Yesus maksudnya. Bro? Bro? Apalah ini? Bro? Alamak, yang kayak gini tuh lah. Laskar Kristus, alah kabur, jangkrik. Baru juga dapat satu. Baru satu loh teman-teman, baru satu. Yosi. Ah, silakan Yosi. Yosi. Yos. Naik lagi dia. Pede banget dia. Sinyalnya udah bagus kayaknya. Ini sinyal saya aman kan, teman-teman? Aman kan? Bang Fandi, Bunda Nora, sinyal saya aman? Aman, dari tadi aman. Lanjut aja Bang Ardi. Ya kenapa Yosi diem? Kenapa Laskar ini diem juga? Kenapa? Wih, jaringan. dia berani Biasa. open cam. Bagi dua Biasa host. Bagi dua, baik. Siap. Tampilkan dong wajahnya dong. Mantap, jiwa raga otot. Usia berapa Bang? Kok kayaknya usia 76 Bang? Ngawur aja kau Bang. Oh, ngawur katanya. Oke, baik. Saya ulang lagi Iya Bang. toh Bang. Saya ulang lagi ya. Yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan. Saya tanya lagi, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul ya? Betul. Ah, bukan Tuhan ini punya nama nggak? Punya lah. Bukan Tuhan ini punya nama nggak? Siapa? Punya. Bukan Tuhan siapa? Yesus. Ya, namanya bukan Tuhan siapa? Oh, bukan Tuhan Yesus. Iya.
Loh, lah ya namanya kan Yesus. Iya. Ya kan? Yesus ini yang oknum bukan Tuhan tadi kan? Iya. Loh, lah iya, Yesus ini yang oknum bukan Tuhan tadi kan? Iya, ya ampun. Ah, berarti bukan Tuhan Yesus kan gitu. Iya. Ntar, jaringanku aku pindah jaringan dulu, bentar. Ntar dulu aku pindah jaringan dulu. Astaga, gantian. Enggak, bukan gantian. Aku pindah jaringan. Oke. Aku pindah jaringan, Bang. Ah, Aku ambil minum dulu ya. Bentar ya. Aku ambil minum dulu bentar. Aduh, ditinggal lagi. Udah selesai ini saya. Dia ambil Sabar, selesai. sabar. Ambil minum dulu katanya. Oh ya, ya udah. Oke, saya tunggu nggak apa-apa. Berat paman. Jangkrik. Ternyata yang nebus dosa dia bukan Tuhan loh. Berarti pendeta-pendeta yang khotbah di gereja, dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya bohong dong itu. Bohong semua dong. Yesus kan manusia, Bang. Kalau ya, oke, oknum bukan Tuhan tadi namanya Yesus. Berarti dosa Anda ditebus oleh oknum bukan Tuhan yang namanya Yesus, betul ya? Ya, Berarti bukan Tuhan Yesus. bukan. Namanya Yesus. Nah, siapa? Kalau bukan Tuhan Yesus siapa namanya? Kalau bukan Tuhan Yesus ya namanya Yesus. Namanya Yesus. Kan Ya, bukan Tuhan ketawa. Yesus tadi. Kan bukan Tuhan Yesus tadi. Loh, ya kan bukan Tuhan Yesus, Yesus tadi kan katanya, bukan Tuhan Yesus. Lalu siapa? Oh, Yesus bukan Tuhan. Bukan, dia kan manusia. Nah, yang Tuhan siapa? Siapa? Yang Tuhan itu Bapak Yahweh. Oh, Bapak Tuhan. Iya. Waduh, lemot kali dia, Bah. Kenapa sih lemot kali ini? Kenapa sinyalnya kok lemot kali masuk ke Anda? Ini sinyal saya apa sinyal dia sih? Ini gimana ini? Nyambung kok. Nyambung. Iya, tapi lama gitu loh. Masuknya ke otak Anda, jawabnya tuh lama gitu loh. Kenapa nggak bisa cepet gitu loh? Ah, biasalah. Kan Oke. nggak boleh asal-asalan. Kalau asal-asalan ya buat apa coba? Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, sepakat? Bukan. Oke, baik. Berarti Anda menyembah Allah Bapa, betul? Betul. Bukan menyembah Roh Kudus. Bukan. Ya, aku agak delay ya, teman-teman ya. Bukan, Ya. bukan. Bang Fandi, aku Dengar agak kok delay. aku suaranya. Tidak Bang Ardi. Dia yang dari tadi itu jelek jaringannya. Bang Ardi lanjut aja. Enggak kok. Oke. Ini ada teman Kristen yang tidak menuhankan Yesus ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bang Fadi. Ini tidak menuhankan Yesus, luar biasa ini. Mantap ini. Agak setengah cerdas gitu kan. Setengah cerdas karena tidak menuhankan Yesus. Lalu yang dituhankan adalah Allah Bapa, yaitu Tuhannya Yesus. Betul ya Bang Laskar ya? Betul Bang Ardi. Wah, betul. Kita tanya Kristen yang lain. Bang Yosi sepakat nggak? Bang Daren sepakat nggak? Monggo silakan. Tak mute aku dulu. nyimak dulu ya. Bertengkar dia perlu pade. Ini yang naik ini ada yang Kristen nggak? Yang 3 orang ini, ada Bang Daren, Bang Yosi sama Bang Ardi monitor sebentar. Iya. Ya, saya ada alasan sendiri Bang, kenapa saya menjawab seperti itu. Karena saya itu membaca di dalam Alkitab bahwasanya dia itu sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang menyelamatkan bagi orang yang percaya. Seperti itu poinnya. Kalau Berarti kesimpulannya Yesus bukan yang Tuhan. lainnya kalau yang lainnya
mengakui bahwasanya dia itu Kristus sebagai Tuhan, itu hal-hal yang wajar karena penyampaian mereka belum membaca sampai akhir. Karena di dalam Alkitab juga dituliskan dia juga sebagai utusan berkali-kali karena dia bersifat manusia seperti itu. Ya, utusan Tuhan pasti bukan Tuhan, betul ya? Betul Ya, ya, Bang? betul. Ya. Oke, luar biasa nih, luar biasa. Oke, mau ke arah tahap selanjutnya nih, Bang Fandi, mau di tahap selanjutnya? Kita tahap selanjutnya ya. Lanjut. Mantap nih, mantap. Udah jujur nih. Baik, kita ke tahap selanjutnya, Pak Laskar sekarang. Anda berpikiran bahwasanya Yesus bukan Tuhan gitu kan? Berarti yang Tuhan adalah Bapa, yaitu Tuhannya Yesus. Yesus sendiri punya Tuhan ternyata, betul ya, Pak? Bang Laskar ya, betul ya? Betul, Alkitab mencatat demikian. Dan itu tertulis di Bible Anda, betul ya? Betul. Coba saya ingin tahu, Yesus saya ingin juga. tahu, Bang. Yes, that's right. Saya ingin tahu sekarang, Bang. Saya ingin tahu sekarang kepada Anda. Apakah Yesus betul-betul untuk Anda? Kalau menurut pribadi saya, kalau dia betul-betul ada, iya jelas. Kalau menurut saya itu ya. Ya, oh bukan menurut Bible ya? Bukan. Menurut saya seperti itu, Bang. Oke. Berarti Anda nanti dihakimi Yesus Bukan juga menurut Bible, kesimpulannya. bukan menurut teman-teman Kristen lainnya ya. Ini menurut pandangan saya, bukan yang lainnya. Ya nggak apa-apa. Kita diskusi santai aja karena Bang Laskar ini sopan gitu kan. Saya sangat menghargai orang yang sopan, teman-teman. Meskipun ya kadang menjengkelkan, tapi nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ya, Bang ya. Jadi apakah betul Abang yakin Yesus itu akan menghakimi Anda kelak? Atau Anda dihakimi oleh selain Yesus nantinya? Saya percaya bahwasanya penghakiman ada pada Kristus. Yesus berarti. Ya. Oke. Boleh bacakan saya Matius 19:28, Bang? Nah, silakan buka Bible. Matius 19:28, silakan. Ini Laskar Kristus yang lain ya, teman-teman. Beda. Ini Laskar Kristus yang lain ini. Ini Agung kayaknya ini ya. Gung. Wah, Agung pantas aja. Ditarjo. Agung ini Pak Ustadz Alif kenal ini Agung ini. Alamak, aku nggak dikasih. Kau jangkrik. Ini Agung ini. Alamak. Oh, yang pernah pura-pura syahadat. Oh, gitu. Sama aja kok, Immanuel naik aja. Gimana, Gung? Cek, Bang ya. Masih loading, Bang ya, sebentar. Lah, kitab menang di Gung. Itu Alkitab Immanuel di bawah. maksudnya. Immanuel naik aja. Buka Alkitab. Ada. Iya. Tapi males nyari, sudah ketumpuk. Pakai yang lainnya aja. Ya udah, silakan, Gung. Mas Agung sudah makan cencorang belum, Mas Agung? Cencorang. Agung ini udah kenal lama sama Ustadz Tata, Bang Fandi. Jadi kalau sama Ustadz Tata dia nggak mau diskusi. Itu udah Terlalu sopan Cak Tata itu. Iya, sopan. Nah, aku gak sopan berarti. Ya lumayan lah. Oh, lumayan. Jangkrik. Kok lumayan? Jangkrik. Immanuel di bawah. Immanuel naik aja, Immanuel. Kalau mau tadi di mana, Mas Bro? Matius 19:28. Matius. Bentar. Matius 19 ayat 28.
Nah, Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Untuk menghakimi ke berapa? Untuk menghakimi apa? Ke-12 suku Israel. Nah, kamu suku Israel dari yang mana? Dari Gad. Mati Mica. Aduh lah, Pak. Mana ada kamu suku Israel, Gung? Kamu bukan suku Israel, kamu suku Jawa. Aduh, kah? Loh, iya orang Indonesia ini wah. Gak ada, kamu bukan orang Israel, maka kamu gak akan dihakimi Yesus, Gung. Aduh. Bukan, Kamu gak dihakimi Yesus, suku Jawa, karena Yesus hanya menghakimi. Saya orang Indonesia. Iya, Yesus bukan hanya orang menghakimi Israel. suku Israel. Nggak masuk kau, Gong. Nggak masuk kau, jangkrik. Aduh, ampun lah. Iya, Bang Fandi, bisa masuk nggak ya. saya nggak digantikan? masuk. Oh itu Nora. Bisa nggak Bang Fandi gantikan saya? Bisa itu Nora, monitor itu Nora. Nang Saya kayaknya saya mau berenang dulu. siap. Saya mau Siap, berenang, Nora. lanjut. Oke, siap. Itu Nora. Monitor. Itu Nora. Woi. Ya, hilang gimana sih? Nggak asik ah. Oke, Ustaz Arif mungkin. Ustaz Arif mungkin kan kenal sama Ustaz Arif nih. Ustaz Arif udah monitor belum? Oh, Ustaz Alif. Ini mana nih? Monitor. Oke. Lo jangkrik. Di mana dia? La ilaha illallah. Coba yang naik teman-teman Kristen ya. Coba kawan-kawan muslim kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Ini di atas ada panci bocor sama Daren. Bang Daren Kristen ya, Bang Daren ya. Panci bocor Kristen atau muslim, Bang? Iya, saya Kristen tapi saya nyimak dulu ya karena sambil kerja. Oke, Bang, panci bocor monitor Kristen atau muslim, Bang? Panggilan ketiga. Woi. Oke. Ustaz Alif, pemaparan materi dulu dong yang tadi. Itu yang tadi seru itu. Oke, yang kita bahas itu Waduh, kan kalau pemaparan aku masih huha-huha. konklusi enggak ada konklusi. Enggak ada konklusi begitu. Bentar dulu, masih huha-huha ini. Oh, siap. Silakan teman-teman Kristen. Ini ada kursi yang kosong, ini ada sekitar 3 kami siapkan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Udah. Ada yang live YouTube, nggak boleh kita. Ayo, ada 3 kursi yang kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Ayo, congornya juga boleh dibawa kalau mau dibawa congornya, silakan. Ayo silakan teman-teman coten aliteng yang melakukan penyembahan terhadap bukan terhadap kepada Elohim, tapi menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana. Silakan kirim permintaan. Yang Kristen ya, siap Ustaz. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana. Silakan like. Langsung namanya siapa, dari deno mana, hobinya apa, silakan. Mira Sarah sama Ferdi, Kristen atau Muslim? Panggilan kedua, Mira Sarah, Ferdi, ini Kristen atau Muslim ini agamanya? Panggilan ketiga, Mira Sarah sama Ferdi, Kristen atau Muslim? Woi! Naik kok nggak ngomong. Silakan teman-teman Kristen, yuk kirim permintaan. Yang kaget mohon maaf ya, yang kaget ya. Silakan teman-teman Kristen, yuk kirim permintaan ya, yuk.
Ayo, ayo, siap, silakan teman-teman Kristen, yuk, bisa yuk. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Bila anakku, esok pagi kau akan disembah. Ayo teman-teman Kristen, yuk, bisa yuk. Ayo, jangan malu. Ayo, bertanya aja lah. Ini sekolah sahabat gratis loh. Cangkrik. Mana tadi Mas Bejo itu? Mas Tejo. Silakan Mas Tejo. Ya, Mas Tejo. Silakan teman-teman Kristen ya, yang mau naik kirim permintaan saja. Yang Kristen dulu teman-teman. Kita fokuskan di teman-teman Kristen. Ayo, silakan teman-teman. Gak usah takut teman-teman. Agung ya, Agung, silakan Agung. Ayo Agung, bisa yuk. Ayo Agung. Oke, ini kita sapa dulu yang Kristen. Bang Fauza, Kristen atau Muslim? Bang DR Said, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Fauza, Bang DR Said. Aduh, kenapa sih naik tidak ngomong? Silakan Immanuel, ayo, berani yuk. Silakan teman-teman Kristen. Satu orang aja, kalau takut semua satu orang aja lah perwakilan, ya kan? Ya, bisa yuk. Gak usah takut teman-teman Kristen, gak usah takut. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan. Kalau misalkan ini tekan 3 aja di bawah, Bang. 3 atau aku Kristen, Bang, naikkan aku. Itu. Silakan Novera, Kristen atau Muslim, Novera. Bersekali, woi. Novera, Kristen atau Muslim? Muslim bang, Muslim. Kepencet bang. Mau ngapain? Bercanda. Yang naik kasih teman-teman Kristen dulu ya, teman-teman ya. Sabar dulu yang kawan-kawan Muslim. Gue pencet bang. Ya, bercanda aku loh. Silakan teman-teman Kristen, ayo. Kirim permintaan yuk. Bang Daren kalau sudah monitor nanti dibuka aja mute-nya ya, Bang Daren ya. Langsung buka mute-nya, ngobrol. Kita hari ini sekolah sahabat gratis tanpa perpuluhan. Oke, sedikit kalau gitu. Apa tadi konklusinya yang tadi ya? Ya. Pembahasan. Oke, baik. Kita mengingat ayat Al-Quran dulu ya, sebentar. Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berfirman mengingatkan melalui Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Wa id qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Bahwa ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia bahwa jadikanlah aku ini 2 sesembahan, 2 Tuhan selain Allah? Kan gitu. Bagaimana jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Nabi Isa berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Itu jawaban Nabi Isa. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Tentang dia itu sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang harus disembahkan gitu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Seandainya aku mengatakannya, sesungguhnya engkau mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib.
ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Poinnya di sini. Aku tidak berkata kepada murid-muridku, kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu kalimatnya? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi di tengah-tengah mereka selama aku berada di tengah mereka. Jadi begini loh penjelasan Nabi Isa, dia tidak mengajarkan dirinya Tuhan, dia membantah ketika nanti penghakiman di hadapan Tuhan. Kalau itu bukan ajarannya. Makanya ketika tadi kita buktikan yang mengikuti ajaran sesat menurut Yesus, yang diusir oleh Yesus, yang dikatakan melakukan pembuat kejahatan, poinnya satu, memanggil Yesus Tuhan, berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, dan apa aja tadi 3 poin itu, 4 poin kan, memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesus, nyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa pelakunya? Kita semua sudah tahu. Dan tadi teman-teman Kristen pun sepakat. Mungkin itu aja dulu pembahasan kita tadi. Terima kasih host. Selanjutnya kita pembahasan berikutnya. Oke, silakan Major. Major. Ini Bang Nando naik ini nggak ngomong. Bang Daren udah standby. Bang Daren silakan. Bang Daren. Ya oke, dikit lagi. Sambil ini saya sudah bisa ya. Oke. Ya, siap dikit lagi. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang lain yuk. Ini kebetulan sudah ada Bang Daren. Dikit lagi baru masuk. Beliau masih ada kesibukan sedikit. Udah siap Bang Daren atau belum? Ya ini sedikit lagi paling sekitar hanya 5 menit lagi, nggak sampai 5 menit lagi ya. Di mute aja dulu kalau gitu Bang, di mute aja. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang lain, saudara-saudara kita dari Kristen, kalau mau naik diskusi silakan kirim permintaan. Yuk, bisa yuk teman-teman yuk. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, bertanya boleh silakan. Tema kita sekolah sahabat gratis hari ini. Ya Mbak atau Bang ini Bang Prabu. Selamat malam untuk daerah Burundi. Bang Prabu. Panggilan terakhir. Ayo teman-teman Kristen yuk, bisa yuk. Berani yuk. Ya teman-teman ini di follow juga ya akunnya narasumber Alif 03, Bang Ardiansa, Ito Nora, dan akun saya bantu di follow juga. Sekalian yang belum follow silakan di follow ya. Dari 600 orang lebih bantu follow. Silakan yang mau naik teman-teman Kristen, kami kasih kesempatan kirim permintaan. Yang Kristen dulu ya. Ya oke, ini Pak Host. Oke, aku boleh bertanya nggak ini? Silakan teman-teman. Ustaz Ali, Ya, aku ini kan sering dengar dari teman-teman kita yang Islam ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Tuhan yang di dalam tulisan Allah yang di dalam Alkitab itu sama kayak yang di dalam Al-Quran, dan Tuhannya orang Kristen Tuhannya yang katanya dituhankan Yesus itu katanya sama dengan Allah. Nah, aku mau tanya dari teman-teman yang di sini, itu benar nggak sih kalau Tuhan yang ditulis Allah di dalam Alkitab itu sebenarnya Tuhan orangnya sama kayak Tuhan orang Muslim gitu? Oke, baik. Ini dari prinsip dasarnya dulu saya sampaikan ya. Prinsip dasarnya dulu. Bahkan di sini saya akan menyampaikan bagaimana pemahaman dari perspektif Islam, lalu Kristen yang menggunakan bahasa Arab, dan juga Kristen yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahan edukasi. Ketika di Islam dijelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam sebagai nama diri Tuhan itu sendiri, kan gitu. Maka itulah Tuhan yang sesungguhnya, nama Tuhan ya. Lalu berikutnya ada kitabnya Kristen yang dibuat di abad 9, ya kan, setelah kedatangan ajaran Islam, maka mereka mengatakan itu nama kitabnya Al-Muqaddas atau Vandik biasa disebut juga. Di situ mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan pencipta alam semesta.
Selagi dia menggunakan definisi yang pas dan yang tepat, maka tidak ada salah dengan statement seperti itu. Karena memang Allah itu adalah nama Tuhan dan pencipta alam semesta. Itu poinnya, kan gitu. Dan di dalam terjemahan Bible bahasa Arab, bahwa disitulah Allah yang mengutus Nabi Isa atau Yasu namanya. Mulai di menyebutnya. terjemahan kan? Nah, Nabi Isa. Ya, ini saya kasih lengkapnya Ya, dulu, masuk biar kan? enak. Kan biar perspektifnya itu biar Iya, tidak oke. dipahami sepotong gitu. Nah, lalu masuk ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya bukan yang sedang berantem itu dengan Muslim, tapi dengan terjemahan versi bahasa Arab. Ketika di dalam bahasa Arab Allah itu nama Tuhan pencipta alam semesta, tapi di dalam Bible bahasa Indonesia Allah itu disetarakan dengan nama umum. Berhala juga bisa disebut sebagai Allah gitu. Nah, itu bahayanya kesalahannya. Penempatan kata yang salah maka menghadirkan hasil yang salah. Konklusinya nanti salah gitu loh. Jadi kesalahannya tuh di situ. Kalau masalah tentang siapa nama Tuhan Allah, siapa yang mengutus Nabi Isa, mengutus Yesus Allah, itu benar. Dan dia itu adalah satu-satunya Tuhan. Makanya berapa kali kita sampaikan kepada teman-teman Kristen ketika berdiskusi, tolong gunakan kata Allah itu pada tempatnya. Ketika kalian terjemahan di dalam Bible bahasa Indonesia bertemu dengan terjemahan Bible bahasa Arab, maka itu saling berlawanan. Karena di dalam bahasa Arab, nama Allah itu disucikan alias tidak ditempatkan dengan berhala, hanya disekutukan. Tapi di dalam Kristen bahasa Indonesia, nama Allah itu disanding bisa juga digunakan untuk berhala. Yang bisa dibasmi, yang bisa dimusnahkan. Itu kesalahannya, penempatan katanya. Poin di sini sudah dipahami ya Bang ya? Iya, jadi kan ini Bang, aku kan kalau ngeliat terjemahan kan di terjemahan Alkitab di Indonesia kan diterjemahkan ada tulisan Allah kan. Nah, aku coba ke translate kan, aku coba ditranslate yang tulisan Allah bahasa Arabnya itu tak translate kan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata tulisannya ALLAH kalau di Indonesianya kan. Nah, aku coba di Inggrisnya dia jadinya God gitu. Nah, maksud aku tuh yang aku tanyakan tadi itu apakah benar ya sesuai dengan yang dikatakan teman-teman kita ya, Islam yang lainnya mengatakan bahwa yang disembah Bapa itu ya bapaknya orang Kristen yang disembah Yesus katanya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Islam gitu. Yang aku tanyakan itu. Iya, penyebutan Bapa di dalam kitab Anda itu kan sebutan Bapa itu belum menyebut siapa nama Tuhannya, kan gitu. Islam sendiri tidak menggunakan istilah itu, tidak. Katakanlah itu istilah yang digunakan oleh Kristen. Maka pertanyaan saya dulu sebelum mengatakan sama atau tidak, sebutan yang disebutkan yang katanya itu Yesus menyebutnya sebagai Bapa, siapa Bapa itu? Itu kan pinjam istilah. Penyebutan nama, penyebutan kata di luar menyebut nama sesungguhnya. Contoh, kita menyebut Pak Presiden gitu kan gelarnya. Iya, nama presidennya siapa? Kan itu dulu perlu diketahui. Apakah maksudnya di situ merujuk kepada Allah Sang Pencipta alam semesta yang merujuk kepada yang mengutus Yesus ke Bani Israel? Maka kita hargai penggunaan istilah itu, namun kita tidak gunakan di dalam Islam. Karena apa? Karena bisa salah persepsi nanti. Bagaimana status bapak itu, karena ada kakek, nanti ada anak, ada cucu. Nah, itu tidak ada di dalam Islam. Ya, oke. Kami kan ke orang Kristen ya kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Yesus kan mengajarkan doa Bapa kami kan dengan menyebut Bapa kami yang ada di surga. Nah, sedangkan Yesus sendiri juga kan pernah juga menyebut Bapa gitu kan. Nah, itulah aku kan bingungnya gini, ada yang menyamakan bahwa Bapa yang sering disebut Yesus itu katanya dia adalah Sang Pencipta yang sama kayak yang disembah saudara kita di Islam, dan itu ada katanya seperti itu. Nah, aku nih masih bingung ya, apakah itu sama atau tidak gitu loh. Yang aku bingungkan di situ karena ada yang bilang itu sama, ada yang bilang itu tidak gitu.
Iya, Jadi Bang. sebenarnya sang pencipta ini, ya sang pencipta ini maksudku gini, sang pencipta ini satu pencipta atau antara Tuhan orang Islam atau Tuhan orang Kristen gitu lah. Yang benar itu yang mana gitu. Karena sama-sama Kan saya tadi mengaku sudah pencipta sampaikan. gitu. Kan tadi saya sudah sampaikan, nama sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Allah yang maha suci dan maha tinggi. Dia memiliki banyak nama-nama yang lain, ya kan? Sang penguasa, Al-Qadir yang maha kuasa, yang sang maha suci dan seterusnya, kan gitu. Nah, ketika kita ngambil sisi positifnya nih ya, dalam perspektif nih, tidak main polemik. Yesus menyebut Bapa. Bapa itu kan bukan nama, itu kan sebutan gelar kepada yang mengutus Yesus. Maka siapa nama Bapa itu? Kalaulah memang demikian sang pencipta alam semesta, maka namanya adalah Allah gitu loh. Kan gitu. Bapa itu bukan nama dirinya, bukan nama esensi Tuhan, itu sebutan yang disebut oleh Yesus. Untuk mengetahuinya agar siapa sebenarnya, apakah sama atau tidak, kan merujuk kepada siapa nama Bapa itu. Kalau nama Bapa itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, ya betul gitu. Hanya dia sebutan, dan itu berlaku untuk dia ketika mengajar. Tidak bisa digunakan di dalam kaidah Islam, karena Islam sudah punya istilahnya sendiri, punya namanya Asmaul Husna sendiri, dan seterusnya. Gitu. Kita tidak menyebutkan itu silahkan sebutan itu. Kita sudah punya sebutan yang sangat sempurna, namanya Ismul A'dham, nama yang sangat agung, dan punya nama-nama yang lain gelarnya. Kan gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Makanya istilahnya itu kan ada istilah anak, ada istilah bapa. Merujuk kepada pemahamannya perspektif dalam kitabnya Yahudi dari Amsal kan seperti orang tua yang sedang mendidik anaknya. Itu maksudnya, itu di Amsal kan dijelaskan bahwa istilah bapa itu maksudnya ada bapa, ada anak. Anak ini adalah utusan Tuhan, bapa ini adalah Tuhannya. Lalu sang bapa ini mendidik anak, memberikan wahyu, menyampaikan wahyu sebagai bentuk pengajaran yang diajarkan kepada umatnya. Di situ poinnya, Bang. Maka kan pertanyaannya, loh, jadi nama bapaknya siapa? Kan gitu. Di Islam dijelaskan bahwa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus kepada Nabi Isa. Dipahami, Bang, poinnya? Tuh, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ketika Islam hadir, Islam datang, semua pengistilahan yang ada timbul kelemahan, ada timbul perdebatan, itu dihilangkan. Penyebutan kata bapak itu dihilangkan, tidak ada. Tidak ada kata, karena ada bapak nanti ada anak. Ada anak ini nanti anak bapak ini juga setara dengan bapak, sama dengan bapak, yang dimaknai sebagai satu hakikat. Jadilah sebagai menyekutukan, seperti saling membutuhkan. Si bapak ini nanti juga ada kakek, karena ada bapak, karena ada kakek. Kan gitu. Ada anak karena ada bapak karena ada anak. Saling berkaitan. Istilah seperti itu yang menghilangkan kemahaan Tuhan, maka tidak ada di dalam ajaran Islam. Langsung sebut nama Tuhannya, dia sang penguasa, dia sang pencipta, dia maha segalanya. Seperti itu, Bang. Woi. Silakan Bang Daren, Bang Masaha, silakan. Selamat siang, Bang Alif. Aku mau nanya nih, Bang. Iya, berarti belum sembuh-sembuh ya. Ya, silakan. Iya. Allah itu kan
ditransliterasi ke huruf Latin menjadi ALLAH ya kan. Nah, kalau bisa ditransliterasi ke huruf Latin berarti bisa ditransliterasi ke huruf Yunani dong. Betul nggak Bang? Bisa dong. Ya terus maksudnya mau gimana? Ya, bisa dong ya. Bisa dong Bang ya. Kalau benar nggak Bang? Kan berarti kan penulisannya Bang. Transliterasi kan, penulisannya itu kan penyebutannya sama, cuman Suaranya hilang Bang. Cek tes, ini wifi-nya Ustadz Alif biasa nih. Kalau hilang suaranya itu wifi-nya, nanti naik lagi. Ustadz Alif biasanya jaringannya. Nah itu kan terpental. Tunggu ya, itu Nora, monitor itu Nora. Kita tunggu Ustadz Alif naik kembali, itu biasanya signal beliau itu kalau terpental. Oh, maaf ya, tadi aku terdiam karena aku tadi ada pembeli. Tapi aku tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Ustadz Alif. Cuma aku belum mendapat jawabannya, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita yang lainnya bahwa Tuhan yang katanya disembah Yesus itu sama dengan Tuhan orang Islam. Gitu. Maksudnya aku tadi kan tanya, kalau sama katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi biar aku paham gitu. Kalau samanya itu Bang, kita bisa lihat dari kitab suci apa yang disampaikan oleh Yesus dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, kalau dijelaskan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Esa di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, satu tunggal, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, bukan dua pribadi, tiga pribadi, satu hakikat, nggak ada kayak gitu, Esa. Nah, yang diajarkan oleh Yesus juga sama. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Sama yang diajarkan oleh Nabi Musa juga dalam perjanjian lama, Tuhannya Esa. Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Sama pengajarannya. Coba kita lihat lagi. Nabi Muhammad di dalam surah Al-An'am ayat 103 itu menjelaskan bahwa Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Tuhan itu nggak kelihatan. Nah, yang dijelaskan juga di dalam perjanjian baru oleh Yesus di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Nggak kelihatan Tuhan itu. Sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Oke, gini ya. Berarti ya, silakan. Ini kan sifatnya sama ya. Sifatnya sama, tetapi apakah oknumnya sama gitu? Ya, kalau berbicara dasarnya Bang ya, itu kan dasarnya itu dia tidak kelihatan, dia itu Esa. Tuhan yang dijelaskan Nabi Musa, yang dijelaskan Nabi Muhammad, dan yang dijelaskan Yesus itu kalau menurut persepsi kami, pandangan kami itu Tuhan yang sama. Karena para nabi itu ajarannya tauhid, ajaran satu Tuhan. Nggak ada yang mengajarkan tiga Tuhan atau tiga pribadi satu hakikat, nggak ada pengajaran itu. Yang diajarkan yang inti, coba hukum yang terutama, coba di Markus 12:29. Itu kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Itu yang paling utama loh hukum itu. Bahwa kita tahu Tuhan itu Esa, satu tunggal, nggak ada sekutu-sekutunya. Tuhan itu nggak ada pribadi ini, pribadi itu, nggak ada tetebengenya Bang. Esa dia. Ya, oke Bang, saya paham. Seperti yang dijelaskan 2 Samuel 7 nomor 22, nggak ada yang sama seperti Tuhan. Nah, itu penjelasannya. Nanti Abang dibaca sendiri. Berarti Tuhan Musa sama Tuhan Muhammad, Tuhan Musa yang tertulis dalam Alkitab sama Tuhan ya Muhammad berarti sama ya? Ya, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhannya seluruh para nabi. Itu semua sama Bang. Nggak ada yang kelihatan dan sama. Silakan Ustaz Alif, dilanjut Ustaz Alif. Kalau sama, aku pengen tanya ini. Aku kalau misalkan dikatakan sama, pribadinya sama, aku pengen tanya, Tuhan kan pernah berfirman yang ditulis oleh Musa di kitab Taurat.
Tuhan kan pernah berkata seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, apakah itu masih oknum yang sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad kita? Kan di dalam Taurat kan Musa, kan di dalam Taurat kan pernah dituliskan sama Musa bahwa Tuhan berfirman menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, kalau Tuhan Musa yang di dalam Taurat sama Tuhan Yesus sama Tuhan Muhammad itu sama, apakah seperti itu juga gitu? Oh, ya. Baik. Terima Tadi kasih. saya sama nyimak sambil kerja ya. Ya, sebenarnya yang salah itu adalah persepsi dari sebuah dalil, penjelasan dari sebuah dalilnya. Karena saya mengutip ini maaf ya, aku sambil kerja sambil nyimak ya. Yang tadi Anda sebutkan, ya. Ya, siap, aman. Begini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu memiliki banyak nama. Contoh namanya Al-Musawwiru, artinya yang maha membentuk rupa dengan yang terbaik, kan gitu. Contoh menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan gitu ya. Ini nggak tahu kenapa tadi menghilang. Cek. Ya, coba Ustaz Alif, itu agak putus-putus suaranya. Host, saya izin perbaiki jaringan dulu ya. Silakan Ustaz. Kalau mau perbaiki. Itu suaranya ini. Ya, karena ini Alif ini putus-putus suaranya. Siap, aman. Ini juga nggak tahu tiba-tiba menghilang jaringannya ya. Sebentar ya. Saya izin turun dulu, kalau gitu perbaiki, nanti kita kembali. Kalau kita diskusi dasar ada santai, kita ambil pandangan itu enak kok, kita ketemu poinnya. Bukan berdasarkan kebencian yang penting. Oke, sabar ya Bang Deren ya. Kita tunggu Ustaz Alif dulu perbaiki signalnya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain yang berkenan untuk naik, silakan kirim permintaan. Kalau berbicara dasar itu Bang Daren, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa para nabi itu mengajarkan ajaran tauhid, termasuk Yesus Kristus sendiri. Yesus mengajarkan tauhid. Apa tauhid itu? The only true God is a Father. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, Yohanes 17:3. Ini kata Yesus sendiri, bukan kata kami. Nah, dari ajaran para nabi ini kita tahu bahwa para nabi itu mengajarkan Tuhan itu nggak kelihatan dan Tuhan itu esa. Itu simpelnya tadi, dasarnya, itu basicnya. Nah, tiba-tiba ada pengajaran, entah dari mana datangnya, tiba-tiba mengatakan Tuhan itu punya 3 pribadi, 1 hakikat. Tuh ajaran siapa tuh? Perasaan Yesus. Iya, oke, aku paham. Tapi yang aku tanyakan tadi kan kita ke dasarnya tadi kan, ke dasarnya Tuhan Musa, Tuhan Yesus sama Tuhan Nabi Muhammad itu sama atau tidak gitu kan? Yang aku tanyakan dasarnya itu dasarnya. Kalau penjelasan singkat yang kita bisa temukan sama kan. Ya gini Bang Deren, coba disimpulkan sendiri dari pengajaran singkat yang diajarkan oleh para nabi, Nabi Musa, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Kita bisa merasakan sendiri sama nggak yang dijelaskan para nabi. Kalau saya mengatakan ajarannya itu sama-sama mengatakan esa, sama-sama mengatakan tidak terlihat, ya itu sama. Bahkan Tuhan waktu ketemu sama Nabi Musa, dia pun ditanya juga tidak menyebutkan namanya, bahwa aku adalah aku. Di situ tidak ngasih tahu namanya waktu ditanya sama Nabi Musa. Nah, makanya aku ini sebenarnya belum dapat yang pasti gitu kan, karena kan ajarannya kan sama kan, yang dibawa dari Bang Daren. Ya, yang ajarannya yang dibawa kan sama kan, tauhid kan. Ya, masalahnya ini gini Bang Daren. Ada yang meyakini, mengimani Tuhan itu turun ke bumi. Nah, ada yang tidak meyakini Tuhan itu turun ke bumi. Ada 2 perspektif, ada 2 agama di muka bumi ini, Bang. Ada mereknya samawi, ada satu mereknya pagan. Ada 2 kategori merek agama. Yang pertama pagan, yang kedua samawi. Pagan itu agama bumi, Bang. Pagan itu agama bumi. Sementara samawi itu agama langit. Nah, kalau teman-teman Kristen mengakui bahwa kami ini adalah Abrahamik, ajaran Abrahamik, mengikuti Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya, harusnya samawi, Bang. Tidak meyakini Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia, karena itu masuk kategori pagan.
Makanya di dalam kitab Sefaria, kitab Yahudi, perjanjian lama yang Anda ambil itu terus Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia, kitab Yahudi, itu mereka tidak pernah mengimani satupun, secuil pun bahwa Tuhan itu turun jadi manusia ke bumi. Itu nggak ada, Bang. Karena itu mempertahankan ajaran samawi, Bang. Ajaran dari langit, Tuhannya tidak turun. Kalau pagan, itu Tuhannya turun ke bumi. Tuh, yang Tuhan-Tuhan turun ke bumi, dewa Zeus turun ke bumi, menghamili Hera, lahirlah Hercules. Itu, Bang, itu pagan, itu namanya agama bumi. Nah, sekarang teman-teman Kristen tentukan sikap, mau masuk di kategori pagan atau masuk ke agama samawi, agama langit, agama dari Tuhan. Tinggal dipilih aja. Iya, ini ada sedikit yang menimbulkan pertanyaan sama aku nih kayak gini, Bang Fandi. Tadi kan agama pagan kan katanya seperti kayak ada yang turun dari langit menghamili manusia di bumi kayak dewa apa tadi, dewa Zeus gitu ya. Ya betul, itu mitologi Yunani, Bang. Bahkan aku nih ya maaf bertanya ya. Tadi kan dikatakan agama pagan kan seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kan ada kisah yang sama ya di Al-Qur'an dan di Alkitabnya ada kisah yang sama bahwa ada kejadian yang seperti itu. Ya, tidak dihamili oleh manusia dengan hubungan manusia dengan manusia, tapi dia dari atas gitu loh. Nah, kalau dikatakan pagan seperti itu, kenapa kok kitab kita ini ada juga menyatakan seperti itu? Dan itu diimani oleh Maksudnya kita gitu. pagan gimana, Bang? Kalau di dalam Islam itu, Bang, nggak ada itu Tuhan turun ke bumi. Nggak ada. Bukan gini, Masku, Bang Fendi. Bang Fendi tadi kan katakan gini, Bang Fendi. Perantara, Bang. Perantaranya malaikat Jibril. Kalau di dalam Islam, malaikat Jibril itu turun ke bumi. Malaikat loh, malaikat. Bukan Tuhan yang turun, malaikat. Iya, saya nggak mengatakan Tuhan yang turun. Iya, yang diperintahkan. Kalau keimanan teman-teman Kristen itu kan Roh Kudus itu tuh masuk kategori Tuhan juga. Sementara apa yang diajarkan Yesus nggak pernah mengajarkan Roh Kudus itu Tuhan. Kan gitu. Roh Kudus itu malaikat, Rohul Kudus. Nah, kalau di dalam Islam itu yang turun ke bumi itu dalam bentuk manusia yang sempurna itu adalah malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah. Sampaikan malaikat Jibril, siap Tuhan. Sampaikan kepada itu Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Disampaikanlah apa yang tidak bisa yang Tuhan lakukan. Oke. Makanya Jadi, gini, Bang. Makanya Nabi Isa itu dikatakan kalimatullah. Allah itu berfirman langsung, "Tek hamil kau Maria, kun fayakun, maka jadilah." Jadilah, hamillah Bunda Maria. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan turun ke bumi. Enggak ada kayak gitu, Bang. Makanya tadi saya bilang konsep kategori orang punya agama itu ada dua, ada agama bumi, ada agama langit. Tinggal teman-teman Kristen pilih. Kalau mau masuk kategori agama bumi, yaitu masuk kategori pagan berdasarkan mitologi Yunani. Sementara kalau mau masuk ke samawi, ya ajaran langit, Tuhannya nggak turun ke bumi. Gitu, Bang. Simpel kali. Iya, aku tadi cuma sedikit jadi timbul pertanyaan itu kan pas Bang Fendi tadi ada ngomong seperti cerita ke Dewa Zeus kan, turun dari atas menghamili manusia seperti itu. Aku jadi timbul pertanyaan itu jadinya. Sedangkan di kitab kita juga ada mencatat hal seperti itu gitu kan. Makanya aku jadi bertanya aja sih, cuma bertanya aja sih. Ya itu yang melakukan tetap yang di atas gitu. Kalau di kitab saudara ada di dalam Kisah Para Rasul itu 14 nomor 11. Ini aku bukain ya. Ini yang dimaksud ajaran agama bumi nih. Karena ada perumpamaan yang sama seperti apa yang diajarkan oleh mitologi Yunani pada waktu itu. Aku bantu tunjukkan nih datanya. Di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah mereka dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ini data dalam Bible saudara sendiri. Silakan disimak baik-baik. Apa maksud yang tertera di sini? Kenapa sampai mereka mengatakan bahwa Paulus itu dewa, seperti dewa-dewa yang telah turun? Ini berdasar apa kalau bukan mitologi Yunani? Karena kitab Anda kan berasal dari bahasa Yunani.
Greek coin. Begitu saudara. Makanya kalau bicara Abrahamic, Kristen ini nggak ada Abrahamiknya sama sekali kalau kitab Yahudi itu dibuka dari kitab kalian. Perjanjian lama itu dibuka, hanya perjanjian baru tok udah jadi pagan kalian. Karena nggak ada Suaranya putus-putus apa sinyal aku yang jelek atau gimana nih ya, Bang Fendi? Suaranya kok Bang Daren putus-putus sinyal aku yang jelek atau gimana tadi ya? mungkin signal Bang Daren. Oh, gitu ya. Ya, soalnya tadi pas Bang Fendi menjelaskan tuh ada beberapa kali agak berapa terjeda gitu nggak kedengeran suaranya. Ya, coba saya ulang ya, Bang Daren narasinya. Udah diperhatikan tadi datanya. Ya, saya sudah sedikit menangkap. Saya sudah sedikit menangkap. Ya, saya sudah sedikit menangkap sih, tapi ya nanti biar tak pelajarin lagi lah gitu kan. Ya, saya cuma memberikan referensi. Nah, kan sebenarnya dari saya tuh, ya aku sebenarnya semua pengen tahunya aja, intinya di awal tuh saya pengen tahu bahwa bener nggak sih tulis di dalam Alkitab sama di Al-Quran itu satu Tuhan gitu. Itu aja sih, karena kan aku hanya mendengar di beberapa teman kita dari Islam yang mengatakan sama gitu kan. Aku pengen tahu aja gitu kan, dari teman kita yang lainnya apa juga mengatakan hal yang sama gitu kan. Ya, Kalau makanya sama, makanya aku tadi bertanya, ada tertulis di kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan serupa dan segambar gitu kan. Makanya aku bertanya di situ tadi kan. Itu. Oke, begini Bang Daren, coba didengarkan baik-baik ya Bang Daren ya. Inilah kenapa kita selalu membawa tema ada Kristus palsu di dalam Bible. Kenapa kita selalu membawa tema itu? Ada Kristus palsu di dalam Bible. Kenapa ada Kristus palsu? Karena berbicara Matius 7:15-23 itu ada kan perikopnya di situ hal pengajaran sesat. Kenapa ada Kristus palsu? Karena Yesus sudah pernah berpesan di dalam Lukas 12 nomor 1, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak penyesat. Matius 24 nomor 4 dan 5. Banyak penyesat. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Banyak pesan-pesan Yesus, warning-warning Yesus itu kepada murid-muridnya untuk waspada, untuk berhati-hati. Yesus mewanti-wanti karena nanti akan datang Mesias-Mesias atau Kristus-Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepada kamu. Nah, sekarang kita lihat apa yang diajarkan Yesus, apakah sama dengan yang diajarkan oleh yang mengaku bertemu dengan Yesus ini? Atau yang mengaku dia adalah Yesus, atau mengaku dia Kristus di dalam Kisah Para Pewarta 9 nomor 5. Makanya di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 itu Yesus berpesan, waspadalah supaya Oke Bang Fendi. Ya, oke Bang Fendi, kita nggak mau bahas ke sini ya, nggak mau bahas ke Kristus ya. Aku tadi cuma mau membahas sedikit tadi di perjanjian lama ya, mengenai Tuhan yang sebenarnya gitu kan. Kalau di perjanjian baru ke sini kan yang mengenai ada Kristus itu kan udah beda topik lagi ya. Aku cuma tadi tuh pengen fokus aja di situ. Sebenarnya benar apa tidak gitu kan. Karena kan memiliki sifat yang sama kan. Esa terus tidak terlihat segala macam itu kan, kisahnya sama gitu. Makanya sebenarnya aku hanya pengen memastikan saja gitu. Sama atau tidak, atau satu oknum atau tidak gitu. Kalau masalah ke sini tadi yang masalah ke Kristus itu kan udah lain cerita lagi, ceritanya kisahnya udah beda lagi. Itu akibatnya Bang. Ini aku sambil kerja ya, sambil nyimak ya. Siap. Aku sambil kerja ya. Akibat ajaran samawi atau ajaran langit ini berubah, itulah akibatnya karena datang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Karena datangnya mereka ini di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa dampaknya? Ajaran satu Tuhan, ajaran tauhid itu berubah menjadi ajaran tiga Tuhan, tiga pribadi jadi satu Tuhan. Itu salah satu contoh.
Yang tadinya para nabi mengajarkan, Tuhan itu Esa loh, siapa man? Tiba-tiba ada yang mengajarkan Tuhan itu punya 3 pribadi, 1 hakikat, 3 in 1. Nah, ini ajaran siapa? Coba kita lihat. Saya tadi jelaskan ada 2 kategori ajaran agama. Yang pertama samawi, yang kedua ajaran bumi. Ini sebenarnya Bang Jibril bisa lebih enak kalau menjelaskan. Itu Nora bisa dipanggil dong kalau Bang Jibril aktif. Ini menarik tema ini. Kalau tidak sibuk beliau, siapa tahu bisa naik Bang Jibril di chat aja. Oke, saya WA dulu. Dia suka kalau pagan-pagan kayak gitu, Bang Jibril itu suka pembahasannya. Makanya Yesus itu berpesan lagi, Bang. Di Matius 24 nomor 23, kata Yesus begini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan percaya. Kata Yesus tidak boleh percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga ya. Di dalam Matius 24 nomor 25, camkanlah OS sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi, jangan pergi ke situ. Lihat ada di dalam bilik dia, jangan percaya. Itu kata Yesus. Nah, iya, sekarang kalau kita bertanya kepada teman-teman Kristen, apakah teman-teman Kristen ini percaya bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5? Silakan teman-teman Kristen dijawab, Pak. Kojiro nih agama apa nih? Sekte sesat. Kristen. Oh, Iya. Silakan Silakan itu dijawab. Nola, kalau mau masuk silakan itu Nola. Iya, Bang Fandi, ini mohon maaf sebelumnya ya. Ya aku udah dapat jawaban dari Bang Fandi, cuma aku belum ketemu pasti jawabannya ya. Aku pengen tanya lah sama Ibu Nora nih ya. Kayaknya Ibu Nora ini juga pakar juga sih aku lihat. Ya kan aku tadi bertanya kan. iya, saya pakar Bertanya sama iya. Aku kan tadi bertanya, udah dijelaskan bahwa Tuhan itu memiliki yang Tuhan dicetak dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu dikisahkan sama sifatnya ya. Nah, kalau memang itu satu Tuhan dan satu oknum, aku pengen bertanya, apakah benar yang dituhankan Nabi Muhammad sama Nabi Musa dalam Alkitab itu sama? Karena di dalam kitab Taurat kan dikatakan Tuhan berfirman menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Apakah benar bahwa Tuhan itu sama yang dituhankan oleh Nabi Muhammad sama Nabi Musa? Itu aja. Yahudi yang menyamakan, Bang. Yahudi sendiri yang menyamakan. Tuhan umat Yahudi dengan umat Islam itu Tuhannya sama. Sama-sama esa dan tidak kelihatan. Yang umat Yahudi itu tidak setuju adalah Tuhan yang mati, tersalib, dikubur, bangkit jadi Tuhan. Itu yang nggak disetujui oleh para rabi-rabi Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi yang sering diskusi lintas agama di sini, Bang. Malah mereka menyamakan Tuhan kita Islam itu dengan Tuhan mereka itu sama karena maha suci, maha tinggi. Ada di dalam Yesaya 15 nomor 57. Nanti dibaca sendiri. Maha suci, maha kudus itulah Tuhan, Tuhan Elohim. Atau Tuhannya orang Yahudi. Sementara Tuhannya Kristen itu Tuhan yang terkutuk. Datanya Galatia 3:13. Yesus itu terkutuk di kayu salib. Sesimpel itu, Bang. Silakan. Itu Nora kalau mau menambahin silakan. Ya, mungkin Bu Nora dulu ya, gimana? Ya, silakan Bang Daren tanggapin, nanti saya apakan. Ya, kalau mengenai setelah perjanjian baru, setelah perjanjian lama, ya itu kan sudah dijelaskan kisahnya bahwa bagaimana untuk mengenal Bapa kan. Sama seperti ya, maaf ngomong, kalau di dalam Al-Quran dikatakan bagaimana kita mengenal Allah. Nah, melalui siapa? Kalau di dalam Kristen kan melalui Yesus. Kalau di dalam Islam kan melalui Nabi Muhammad untuk mengenal Allah. Di dalam Kristen melalui Yesus. Nah, kalau di perjanjian baru kan udah jelaskan bahwa kita dengan Yesus itu harus seperti apa dan harus bagaimana gitu. Ya, seperti itu ya. Kalau di dalam perjanjian lama bagaimana? Saya tadi tidak nangkep yang bagian situ.
Ya kan kalau di perjanjian lama kan belum dijelaskan untuk mengenal Tuhan itu kan belum dijelaskan kan, hanya melalui nabi, dipesankan melalui nabi Tuhan itu seperti ini, Maha Esa dan segala macam tidak terlihat itu kan. Tetapi berjalan ke sini kan di zaman sekarang untuk mengenal Tuhan itu kan kalau dari Kristen kan melalui Yesus, kalau dari Islam kan melalui Nabi Muhammad. Nah, kalau di dalam Kristen kan udah jelas kan kalau melalui Yesus tuh dengan Yesus harus seperti apa dan bagaimana gitu kan. Kalau dari Islam saya juga tidak bisa menjelaskan gitu ya. Iya Bang, kalau di dalam sebenarnya begini ya Bang ya. Ini nanti kita kan jadi merujuk kepada kitab. Nah, kalau kepada kitab ini setiap Allah berfirman, Allah itu akan menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu lagi Maha Mendengar. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu Allah selalu memberitahukan sifat-sifatnya. Begitu. Kalau kita baca nanti pasti terakhirnya akan dikatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, sesungguhnya Allah begini, sesungguhnya Allah begitu. Allah akan memberitahukan sifatnya gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Nah, inilah yang namanya dikatakan nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu menyampaikan wahyu, menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhannya, dari ilahnya, dari saya katakan dari Allah, ini dari penjabaran dari Islam ya, dan menyampaikan kepada manusia, kepada umatnya. Nah, kalau di Al-Quran sudah dikatakan bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi penutup untuk seluruh alam, Allah sudah mengutus nabi-nabinya pada zamannya. Nabi Musa kepada bangsa Israel, Nabi Isa kepada bangsa Israel. Nah, itu sudah diutus. Nabi Lut kepada umatnya, Nabi Ibrahim pada waktu zamannya, itu semua sudah dilakukan, sudah diutus oleh Allah, nabi-nabi dan rasulnya untuk menyampaikan firman kepada manusia. Nah, bagaimana setelah menyampaikan itu, bagaimana kita bisa untuk mengimani dan mengetahuinya sifat-sifat Allah, apa yang telah Allah lakukan, apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu satu dari kitabnya, kedua dari ciptaannya. Nah, terus apakah kita sangsi bahwa semua di alam semesta ini tiba-tiba ada, ini dari mana? Saya bisa bernafas ini dari mana? Nah, Allah mengenalkan dirinya seperti itu. Pertama dari ciptaannya. Begitu. Nah, Allah ini salah satunya memiliki sifat konsisten. Kenapa saya katakan begitu? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Adam. Katakan Nabi Adam. Nah, apakah Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada Nabi Adam? Siapa yang menciptakannya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, semuanya. Allah akan memperkenalkan dirinya. Nah, setelah itu apakah Allah akan memperkenalkan dirinya kepada nabi-nabi berikutnya setelah Adam tidak ada, Nabi Lut, Nabi Nuh, Abraham, banyak nabi-nabi dulu ya, ratusan ribu kalau nggak salah ya Bang Jibril ya. Nah, itu memperkenalkan dirinya jelas konsisten, ya Allah. Tidak mungkin berubah. Walaupun menggunakan bahasa kaumnya. Jadi apakah yang disembah Nabi Musa itu sama dengan yang disembah oleh umat muslim? Ya sama. Tidak mungkin dong. Saya 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mengajar di Amerika misalnya ya. Nama saya beda, tiba di Indonesia nama saya beda. Karena hanya berbahasa yang beda. Palingan pengucapannya yang berbeda. Contoh, nama saya Nora. Palingan mereka panggil saya Nora. Tapi kalau saya di Arab mungkin dipanggil Nur. Kalau di sini ya Nora. Tapi tetap nama saya Nora. Jadi kalau Tuhan memperkenalkan dirinya, apakah sama Tuhan yang disembah oleh umat muslim dengan Nabi Musa atau nabi-nabi terdahulu? Saya akan katakan sama. Karena Allah tuh konsisten. Tidak mungkin namanya akan berbeda-beda. Ya Allah. Makanya di dalam surat Toha ayat 14 Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain
aku. Sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku, katanya. Nah itu. Jadi Tuhan di dalam perjanjian lama, saya katakan perjanjian lama ya, atau Tuhan yang disembah orang Yahudi, bahkan orang Yahudi yang mau menyamakan Tuhan mereka sama dengan Tuhan Islam, itu saya akan katakan sama. Apakah Musa menyembah nama Allah? Loh, apakah nama Allah itu akan berbeda? Kepada Islam Allah, kepada orang Yahudi berbeda, kepada bangsanya Nabi Lut kemarin berbeda, kepada bangsa Nabi Nuh juga berbeda? Enggak mungkin. Akan tetap sama. Begitu. Oke. Ini udah ada Bang Jibril. Berarti nama Tuhan itu sudah diperkenalkan kepada. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba-tiba di WhatsApp sama, saya nggak pernahnya di WhatsApp sama Bunda Nora, tiba-tiba di WhatsApp. Ini yang nyuruh. Jadi gimana? Ya, dia mau tahu perbedaan agama samawi dengan pagan nih Bang Jibril, Bang Daren ini. Hubungan dengan konsep ketuhanan tauhid dengan konsep ketuhanan di kekristenan gitu Bang Jibril. Tapi yang saya jabarkan ini mohon kalau memang ada yang salah dikoreksi ya, karena saya juga masih belajar. Siap. Tapi Bang Damien, Daren. kalau boleh tahu imannya? Daren. Oke, Kalau Bang saya Daren. dari Kristen. Oh, Kristen. Dan Abang Ya, saya dari Tritunggal atau G only? Kalau saya nggak berpatok ke Tritung atau ke Wanes atau ke apa ya, saya berpatok dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Siap. Kalau dulunya siap. saya Oke, ya percaya seperti yang dikatakan pendeta ya Tritunggal seperti itu ya. Cuma kan saya belum memahami. Tapi setelah saya baca-baca dari Alkitab, ya saya nggak berpatok ke sana, tapi saya berpegang apa yang dikatakan di dalam Alkitab saja gitu. Siap. Dan pertanyaannya apa Bang? Bedanya pagan sama samawi? Apa gimana pertanyaan? Coba di-clarify. Ya, tadi awalnya begini. Tadi kan saya awalnya bertanya, apakah sama Tuhan yang disembah dari Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad itu satu? Saya maaf ngomong ya, satu oknum gitu ya. Karena di dalam Taurat yang ditulis oleh Musa kan ada dikatakan kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah makanya aku di situ tanda tanyanya di situ. Tuhan di dalam Taurat yang disembah oleh Nabi Musa mengatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan dirinya. Nah apakah benar kalau misalkan sampai Nabi Muhammad ini menyembah satu Tuhan yang sama? Nah apakah benar di dalam teman kita yang Muslim juga mengakui hal yang seperti yang difirmankan oleh kepada Nabi dalam Taurat itu yang dicatat oleh Nabi Musa gitu. Dan di dalam kitab Taurat itu kan waktu Musa bertanya, Tuhan belum ngasih tahu namanya. Waktu